Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat ini, Li Xing tidak bisa menahan gemetar. Tapi dia tidak berani lari, karena dia tahu bahkan jika dia berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Chen Ping sama sekali. Dari Penatuaki ditangkap di tangan Chen Ping, hanya pada saat inilah dia merasa takut di dalam hatinya. Kulitnya juga menjadi jelek, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kamu dan aku berasal dari klan yang sama. Saya harap kamu tidak membunuhku, aku dapat memilih untuk berhenti dan tidak bekerja sama denganmu. Saat ini, Penatuaki mengerti arti ancaman. Chen Ping tidak berguna, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Aku sudah mengatakannya, aku bukan pembudidaya iblis, dan aku tidak berasal dari klan yang sama denganmu, jangan bercinta denganku. Lokasi syuting sudah dekat. Petik 2. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena menjagamu tetap berguna. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melepaskan Penatuaki, dan segera menarik pakaian Li Xing. Kerah. Li Xing mengguncang tubuhnya, berjuang 2 kali dan berkata, Chen Ping, biarkan aku pergi, jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dan seluruh kota kekaisaran iblis akan dikuburkan bersamamu. Chen Ping menamparkan Li Xing dengan keras, dan mulut pria itu bengkak. Diam dalam sekejap, jika mereka berbicara omong kosong, saya akan membuat Anda kasim, dan kemudian menggantungnya di gerbang kota untuk ditunjukkan kepada publik. Chen Ping memelototi Li Xing. Mata Li Xing penuh ketakutan, dan dia terus menelan ludahnya. Kembalilah dan beritahu Raja Li bahwa saya telah menangkap putranya. Jika Anda ingin putranya hidup, lakukan apa yang saya katakan. Chen Ping berkata. Penatuaki memandang Li Xing yang ditangkap. Meskipun dia ingin menyelamatkannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin menasihati Anda, bahkan jika Anda menangkap Tuan Muda, jika Anda ingin Raja Li mundur, itu akan membutuhkan $1 juta. Mustahil. Raja Li memiliki ambisi yang besar. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan kesempatan untuk mencaplok kota kekaisaran iblis demi putranya. Setelah putranya meninggal, dia dapat terus hidup. Bagaimanapun, dengan kekuatannya untuk bertahan hidup masa kesengsaraan, dia bisa bertahan selama ratusan tahun sekarang. Masih mudah, dan dia memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya di harem, jadi mudah untuk memiliki beberapa putra. Kata Penatuaki kepada Chen Ping, Elder Qi, apa yang kamu bicarakan? Ayahku tidak akan mengabaikanku. Li Xing meraung marah saat mendengar kata-kata Penatuaki. Kata-kata Penatuaki, bukankah ini mendorongnya menuju kematian? Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, Chen Ping pasti akan membunuhnya. Jangan khawatir, saya tidak meminta Raja Li mundur, saya hanya ingin menukar putranya dengan sesuatu. Hanya barat. Petik 2. Chen Ping tahu bahwa pangeran, jenderal, dan jenderal pada umumnya adalah orang yang sangat kejam, mereka tidak akan menyerahkan wilayah yang akan mereka peroleh demi seorang putra. Chen Ping bahkan tidak berpikir untuk mengancam Raja Li agar mundur bersama Li Xing. Apa yang ingin kamu ubah? Penatuaki bertanya. Raja Dewa, kata Chen Ping datar. Dewa Raja Busur, asteris. Penatuaki terkejut, matanya sebesar bel. Bagaimana Raja Li bisa memiliki busur Raja Dewa? Apakah kamu melakukan kesalahan? Penatuaki memandang Chen Ping dengan curiga. Rupanya, Penatuaki juga mengetahui tentang busur Raja Ilahi, tetapi dia tidak mengetahui bahwa busur Raja Ilahi berada di tangan Raja Li. Di tangan. Apakah itu ada di tangannya atau tidak, kamu hanya perlu menyampaikan pesannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Li Xing langsung menuju kota Kaisar Iblis. Penatuaki, selamatkan aku, cepat dan ikuti ayahku katakan, berikan dia busur itu. Teriak Li Xing, dia tidak tahu apa itu busur Raja Dewa, apapun itu. Baru setelah Chen Ping membawa Li Xing ke kota Kekaisaran Iblis, Penatuaki menghela nafas, berbalik dan pergi. Begitu dia memasuki kota Kekaisaran Iblis, Yihe memimpin semua orang untuk menyambutnya. Karena pertempuran di bawah kota menarik perhatian para prajurit di tembok kota, mereka melaporkannya ke Yihe. Ketika Yihe melihat Chen Ping membawa Li Xing ke kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Chen, ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Yihe mengira Li Xing ditangkap oleh kam musuh Chen Ping di malam hari.
Anak ini turun dari kota. Saya kebetulan melihatnya dan saya menangkapnya. Chen Ping berkata dengan ringan. Hebat, jika kita menangkap orang ini, Raja Mingli tidak akan berani lagi menyerang kota. Kita bisa menggunakan Li Xing untuk mengancam ayahnya agar mundur. Yixia memandang Li Xing, yang wajahnya bengkak dan penuh ketakutan, dan berkata dengan gembira. Kamu berpikir terlalu sederhana, maka Raja Li tidak mungkin mundur demi Li Xing. Yihe berkata perlahan, kenapa? Apakah dia baru saja melihat putranya mati? Isa tidak mengerti kenapa. Yihe tidak menjelaskannya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ini adalah rumah kaisar. Jika suatu hari, Yixia ditangkap dan meminta Yihe untuk menyerahkan seluruh kota kekaisaran iblis, Yihe mungkin tidak akan melakukannya. Akan menyerah, karena dia tidak bisa mengabaikan tentara kota kekaisaran iblis demi Isa. Oke, jangan bahas ini lagi. Tidak masalah jika mereka menyerang kota besok. Jika kamu berani menyerang kota, biarkan mereka datang dan pergi. Chen Ping melihat rasa malu Yihe, jadi dia buru-buru berkata. Dengan Tuan Chen di sini, saya merasa jauh lebih nyaman. Yihe mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk memenjarakan Li Xing. Semua orang pergi beristirahat, menunggu pertempuran besok. Hahaha, idiot, aku punya kekuatan yang besar. Aku hanya berbohong padamu. Jika saya tidak berbohong kepada Anda, mengapa Anda melepaskan semua energi jahat dari garis Dao di tubuh Anda? Chen Ping tertawa keras. Bagaimana kamu tahu tentang roh jahat dari tanda Dao? Mata Penatua Qi membelalak. Jika kamu ingin tahu tentang roh jahat dari tanda Dao, Qi adalah aura unik dari silsilah iblis yin mereka. Nafas ini mampu merayu jiwa dan menghidupkan kembali orang mati. Dia tidak menyangka Chen Ping mengetahui nafas seperti ini. Tentu saja aku tahu, karena aku juga mempunyai nafas seperti ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, energi pola Dao di tubuhnya langsung meresap, dan dalam sekejap, Penatua Qi dan si ganas itu. Bintang-bintang terbungkus. Merasakan aura pola Dao di tubuh Chen Ping, Penatua Qi berkata dengan wajah terkejut, apakah kamu juga murid dari silsilah iblis yin kami? Chen Ping mendengus dingin, siapa iblis yinmu? Murid-murid dari silsilah iblis jahat itu semuanya adalah aku. Ya, saya penyelamatnya. Aku menyelamatkan leluhurmu. Logikanya, ketika kamu melihatku, kamu harus berlutut dan bersujud. Tentu saja Penatua Qi tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. Dia menatap Chen Ping dengan mata dingin, ternyata kamu baru saja berpura-pura menyerap roh jahat dari pola tersebut. Pantas saja kamu menolak membiarkan orang lain. Orang-orang membantu Anda. Kamu memahaminya sekarang, tapi sudah terlambat. Chen Ping berkata dengan bangga. Karena kamu memiliki roh jahat pola Dao dari silsilah iblis yin kami, itu berarti kamu memiliki roh jahat dari silsilah iblis yin kami. Yuan, apakah Anda adalah murid dari silsilah setan yin kami atau bukan, kami tetap ditakdirkan. Anggap saja apa yang terjadi hari ini sebagai kesalahpahaman. Mari kita kembali dan saya bisa melaporkannya kepada Raja Li. Ampuni hidupmu. Petik 2. Kamu harus melihat situasinya dengan jelas. Sekarang kota kekaisaran iblis sedang berjuang sampai mati. Jika kamu tetap bersama kota kekaisaran iblis, hanya ada satu cara untuk mati. Penatua Qi membujuk Chen Ping. Orang ini sebenarnya dengan naif ingin Chen Ping melepaskan mereka. Hahaha, kamu benar-benar naif. Jika iblis tua Yin mau tahu bahwa murid dan cucunya bodoh sepertimu, dia mungkin akan marah sampai mati. Sekarang kalian berdua menjadi tahanan, kalian masih berani menegosiasikan persyaratan denganku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraihnya, dan Penatua Qi ada di tangannya. Pada saat ini, Penatua Qi seperti seekor domba yang tinggal di sana, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tapi kali ini, Chen Ping jelas bergerak lambat dan terlihat lemah. Penatua Qi, anak ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berusaha lebih keras. Melihat ini, Li Xing buru-buru berkata kepada Penatua Qi. Melihat ini, Penatua Qi merasakan sedikit di dalam hatinya, jadi dia meledakkan roh jahat Dao yang memutar di tubuhnya lagi. Terus-menerus mengibarkan bendera yang menggugah jiwa. Persis seperti itu, 1 jam lagi berlalu. Chen Ping sepertinya melambat, tetapi mayat-mayat itu tidak bisa mendekat sama sekali. Setiap kali dia melihat ke arah Chen Ping, dia akan jatuh, tetapi Chen Ping tidak jatuh. Wajah Penatua Qi memerah dan dia mengertakkan gigi,
mendesak begitu banyak mayat untuk dibangkitkan. Dia hampir kehabisan kekuatan fisiknya sejak lama. Penatua Qi saat ini hanya bertahan, dia ingin melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu, dia atau Chen Ping. Setengah jam lagi telah berlalu, aura Penatua Qi menjadi sangat lemah, dan Yin Yin Xie di tangannya secara bertahap kehilangan kilaunya. Seluruh orang itu tiba-tiba layu dan jatuh. Penatua Qi. Melihat ini, Li Xing segera membantu Penatua Qi berdiri. Penatua Qi terengah-engah, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran sengit. Elder Qi, cepat dan lanjutkan, maka Chen Ping jelas tidak akan bisa bertahan. Desak Li Xing. Penatua Qi melambaikan tangannya, Tuan, saya tidak memiliki kekuatan lagi. Sudah lama sekali, tetapi orang itu masih terlihat seperti sekarat dan tidak akan jatuh. Melihat Penatua Qi telah mencapai batasnya, Chen Ping meringkuk mulutnya, dan auranya langsung meledak, memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Chen Ping memenggal beberapa mayat terakhir. Melihat aura Chen Ping tiba-tiba meletus, Penatua Qi dan Li Xing semuanya terkejut. Setelah membunuh semua mayat, Chen Ping berjalan ke arah mereka dengan cibiran di wajahnya. Kamu masih memiliki kekuatan. Penatua Qi memandang Chen Ping dengan kaget dan berkata, Ji Yun menyaksikan Chen Ping membunuh mayat-mayat itu sendirian, dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh Chen Ping. Mengerti, Ji Yun tidak bisa menyerap Daoran Qi, jadi sayang sekali jika membunuh mayat-mayat ini. Melihat Chen Ping tidak mengizinkannya mengambil tindakan, Ji Yun hanya bisa menonton dengan cemas dari samping. Dan Penatua Qi dan Li Xing tampak bangga. Penatua Qi, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki kemampuan seperti ini, cepatlah dan hidupkan lebih banyak mayat, dan ambil ini. Orang ini kelelahan sampai mati. Li Ju berkata dengan gembira dari samping. Penatua Qi tersenyum dan mengangguk, melantunkan mantra di mulutnya sambil mengibarkan bendera pemicu jiwa di tangannya. Sejumlah besar mayat terus muncul dari tanah, dan kemudian menuju ke arah Chen Ping. Segera, hampir semua mayat di tanah hidup kembali. Tapi Chen Ping masih bertarung keras dengan pedang pembunuh naga, dan dia tidak melihat tanda-tanda melambat pada saat ini. Penatua Qi sedikit mengernyit, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Tanda, dia mengaktifkan bendera pemicu jiwa dan memakan banyak roh jahat Dao Jiao miliknya, hanya untuk menemukan bahwa Chen Ping masih ada di sana. Tunggu, melihat Penatua Qi melambat, Chen Ping sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia berteriak, asteris. Ups, Chen Ping berpura-pura dipukul keras oleh mayat itu dan terbang mundur. Pergi. Ketika Ji Yun melihat ini, dia bergegas dan dengan gugup membantu Chen Ping berdiri. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ji Yun memeriksa luka Chen Ping. Chen Ping tersenyum tipis pada Ji Yun dan berkata, saya baik-baik saja. Saya sengaja berpura-pura. Anda juga berpura-pura bahwa saya terluka. Ji Yun tertegun dan tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi dia tetap mengikuti keinginan Chen Ping. Selesai. Tuan Chen, Anda terluka, napas Anda sangat lemah, berhenti berdetak, ayo cepat pergi. Ji Yun membantu Chen Ping berdiri, lalu berkata dengan keras. Jangan pergi, aku akan membunuh semua mayat ini. Chen Ping mendorong Ji Yun menjauh, lalu bergegas maju dengan pedang naga baru.